3531. Long Chen berubah menjadi sambaran petir yang menembus blokade Soaring Dragon Company. Dia sudah lama bersiap. Namun, dia juga telah bersiap untuk Wu Yang, Zhao Qingxuan, dan yang lainnya. Tetapi mereka tampaknya tidak memblokirnya. Sebaliknya, itu adalah orang-orang keras kepala dari Soaring Dragon Company. Long Chen sekarang tahu bahwa sementara Wu Yang dan yang lainnya ingin membunuhnya, mereka tampaknya menganggap roh api surgawi lebih penting. Terlalu banyak orang yang hadir untuk pembukaan dunia api surgawi ini, jadi mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Jadi, setelah menerobos blokade mereka, Long Chen tidak tinggal diam. Dia segera bergegas ke kedalaman. Dunia api surgawi kacau balau. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada bintang. Tapi ada dua arah yang mudah dibedakan. Salah satunya adalah pintu masuk, pusaran air raksasa bisa dilihat di sana. Arah lain juga memiliki pusaran air, tapi itu ribuan kali lebih besar dari yang dimasuki Long Chen. Tempat itu adalah kedalaman dunia api surgawi, tempat roh api surgawi muncul. Itu adalah target semua orang. Long Chen kemudian mengaktifkan seni gerakan Rush Lightning Falcon, menembak di udara. Dia sangat cepat, mengejar beberapa ahli di depan hanya dalam beberapa saat. Para ahli itu terkejut, melihat Long Chen melewatinya, mereka ingin menyerangnya, tetapi dia terlalu cepat. Bahkan sebelum serangan mereka mendarat, dia sudah tidak terlihat. Namun, dunia api surgawi sangat besar. Long Chen tidak melihat Wu Yang, Zhao Qingxuan, dan yang lainnya. Dia tidak tahu apakah itu karena mereka tidak berada di jalur yang sama dengannya, atau apakah mereka memiliki kapal terbang yang bahkan lebih cepat darinya. Saat Long Chen melayang di udara, dia samar-samar merasakan seberkas cahaya surgawi terbang di kejauhan. Aura itu sepertinya berasal dari kereta perang Yu Qingxuan. Tapi dia terlalu jauh, dan perasaan itu terlalu kabur. Long Chen tidak terlalu peduli dengan itu. Saat dia melaju di udara, dia melihat semakin sedikit orang. Lebih jauh lagi, saat dia semakin dekat ke pusaran air, pandangannya semakin besar. Long Chen terbang dengan kekuatan penuh selama 6 jam. Pusaran air itu tampak tepat di depannya, namun selalu terlalu jauh untuk disentuh. Itu sangat besar. Melihat kembali ke pusaran air tempat dia masuk, dia melihat bahwa itu sekecil kacang. Perbedaan ukuran antara keduanya benar-benar sangat besar. Selanjutnya, semakin dekat dia ke pusaran air, semakin padat energi api di udara. Huo Linger sudah tidak sabar dan berubah menjadi rune yang menempel di tubuh Long Chen, menyerap energi api ini. Long Chen bergegas sehari penuh sampai dia akhirnya tidak bisa melanjutkan. Udara di sini padat, bahkan dengan kasat mata, masih mungkin untuk melihat rune api di udara. Long Chen merasa seperti berada di lautan api. Adapun Huo Linger, dia sangat bersemangat. Dia seperti seekor naga yang kembali ke laut, seekor harimau kembali ke hutan pegunungannya. Dia menyerap energi di sini dengan bebas. Sebelum ini, karena bergabung dengan Ice Soul Divine Flame, dia telah menghabiskan banyak energinya. Meskipun dia berhasil mendapatkan jejak kekuatan Ice Soul Divine Flame, energi itu belum pulih sepenuhnya. Sekarang, dia dengan cepat mengisi kembali simpanan energinya. Dunia ini sepertinya miliknya. Di sini, dia bebas. Dia merasa lebih baik dari sebelumnya. Long Chen beristirahat sebentar sebelum melanjutkan lebih dalam. Itu seperti yang dia harapkan. Tempat ini sangat besar. Meskipun ada puluhan juta kultivator api bergegas ke arah yang sama, dia tidak melihat satu pun. Selanjutnya, Yu Qingxuan mengatakan bahwa setiap kali dunia api surgawi turun, medannya akan berbeda. Jadi, tidak ada peta untuk tempat ini. Tidak ada yang tahu di mana roh api surgawi berada. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk mencari mereka. Ketika Long Chen benar-benar mendekati pusaran air itu, dia akhirnya menemukan bahwa tempat ini tampaknya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Semua jenis energi mengamuk berbenturan dan bergabung di sini. Semua energi ini adalah energi api, tetapi energi api ini terbagi menjadi jutaan jenis. Mereka kacau, melanggar hukum, menyerang dan menolak satu sama lain. Kadang-kadang akan ada beberapa rune api di satu tempat, dan setelah melintasi satu gunung, rune api akan berbeda. Sepertinya semua jenis api bersaing untuk mendapatkan supremasi di sini, semuanya berjuang untuk hidup. Boom! Long Chen mendengar suara teredam di kejauhan, juga tangisan yang menyedihkan. Long Chen kemudian bergegas ke arah suara itu. Akibatnya, setelah terbang selama waktu sebatang dupa penuh, dia akhirnya melihat medan perang yang porak-poranda serta noda darah. Long Chen menyentuh darah di tanah. Divine Lord tahap akhir umat manusia dengan ki darah yang mengesankan. Melihat sisa-sisanya, Long Chen terkejut.
Bagian tanah yang hancur bukan disebabkan oleh ahli manusia itu. Tampaknya ahli manusia telah diserang dan dibunuh secara diam-diam di sini. Bahkan mayat mereka tidak tersisa. Long Chen kemudian melihat jejak kaki raksasa dan tidak mengenali makhluk apa itu. Selain aura orang itu, dia tidak merasakan aura aneh apapun. Tampaknya ada roh api surgawi di sini. Seperti yang dikatakan Yu Qingxuan, mereka benar-benar kejam. Mereka mengambil nyawa orang itu dalam satu pukulan. Tatapan Long Chen bersinar terang. Tidak berani ceroboh, dia terbang beberapa lingkaran di sekitarnya tetapi tidak memperhatikan jejak makhluk hidup misterius apapun. Tak berdaya, dia terus maju. Apa yang membuat Long Chen tertekan adalah bahwa dia melihat beberapa medan perang baru-baru ini, tetapi tampaknya orang-orang telah dibunuh oleh roh api surgawi atau ditundukkan oleh mereka, meninggalkannya tanpa apa-apa. Long Chen mulai sedikit panik. Tidak mungkin nasib buruknya akan aktif saat ini, kan? Jika dia benar-benar sangat sial untuk tidak bertemu dengan satu roh api surgawi, maka tidak ada gunanya datang ke sini. Saat Long Chen menggerutu di dalam, dia mendengar ledakan di kejauhan. Long Chen segera bergegas ke arah itu. Bahkan jika dia tidak bisa bertemu dengan salah satunya, dia perlu memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Seperti yang diharapkan, dia dengan cepat melihat seorang ahli dengan ki iblis yang meluap melawan harimau ganas yang terbungkus api. Harimau itu sangat ganas. Saat cakarnya yang tajam menembus udara, riak besar akan muncul di kehampaan. Kekuatan cakarnya sebanding dengan serangan World King. Ini roh api surgawi. Sungguh energi api yang murni. Long Chen sangat terkejut saat melihat harimau itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh api surgawi. Roh api surgawi ini seperti Huolinger dan Leilinger. Itu mewakili konsentrasi energi murni. Ada satu jenis rune di atasnya. Dengan kata lain, kekuatannya sebanding dengan World King Heaven Stage pertama biasa. Long Chen dengan hati-hati memeriksa harimau itu dan menemukan bahwa meskipun ada banyak rune yang bersinar di atasnya, mereka semua adalah satu bentuk. Sebelum memasuki dunia api surgawi, Yu Qingxuan telah menjelaskan beberapa perbedaan antara tingkat kekuatan roh api surgawi untuk memastikan Long Chen tidak sengaja menargetkan yang salah. Saat Long Chen mengamati pertarungan antara roh api surgawi dan ahli iblis, Long Chen memperhatikan seseorang diam-diam menyelinap tidak terlalu jauh darinya. Seseorang merebut bisnisku. 3532. Long Chen merasakan aura itu diam-diam merayap dari arah lain. Oleh karena itu, Long Chen dengan cepat menyembunyikan auranya sendiri. Energi apinya berasal sepenuhnya dari Huolinger. Selama dia tidak mengekspos aura Huolinger, tidak akan mudah bagi orang lain untuk memperhatikannya. Dia dengan cepat melihat sosok sembunyi-sembunyi muncul dari sisi lain gunung ini. Luo Zijun. Ketika Long Chen melihat wajahnya, dia tersenyum sinis. Orang ini bersama Zhao Mingxuan dan yang lainnya, orang yang membuat komentar sarkastik terhadap Long Chen di Valen Immortal Pavilion. Setelah itu, dia mengancam akan membunuh Long Chen untuk mendapatkan hadiah. Musuh benar-benar sering berpapasan. Dia hanya harus bertemu Long Chen di sini. Luo Zijun sendirian, menyelinap dan melihat sekeliling, dia sepertinya tidak merasakan bahaya apapun. Setelah menghentakkan kakinya ke tanah, dia langsung menerkam ahli iblis itu dan roh api surgawi. Pakar iblis itu sepenuhnya fokus pada harimau api. Tapi sama seperti dia memiliki keuntungan, dia diserang secara diam-diam. Dengan raungan marah, dia mengayunkan senjatanya ke belakang, hanya untuk gangguan yang menyebabkan cakar harimau itu menghantam tubuhnya, meledakkannya. Akibatnya, energi api meletus. Luo Zijun tampak siap. Di beberapa titik, jaring besar muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke udara. Semua energi api dan harimau itu diselimuti jaring itu. Long Chen terkejut. Jaring api ini memiliki aura yang menakutkan, dan tertutup rune. Itu sebenarnya adalah item surgawi domain dunia. Harimau itu berjuang dengan gila-gilaan. Tapi jaring itu semakin kencang dan tubuhnya meledak, berubah menjadi rune api. Ketika jaring berkontraksi, itu benar-benar mengumpulkan nyala api dari roh api surgawi dan ahli iblis bersama-sama. Haha, itu yang keenam. Harta yang tuanku berikan padaku benar-benar sempurna. Luo Zijun tertawa liar. Jaring kemudian menyusut sampai energi api ahli iblis dan spirit rune api surgawi dikompresi menjadi bola seukuran kepalan tangan. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah botol dan dengan hati-hati memasukkan bola ke dalamnya. Tepat ketika dia hendak meletakkan botol itu, embusan angin bertiup. Botol itu menghilang. Oleh karena itu, Luo Zijun terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Long Chen. Dia dengan cepat melihat Long Chen berdiri di puncak gunung, memegang botolnya. Luo Zijun sangat marah.
Hartanya sebenarnya telah diambil oleh Long Chen. Brengsek, apakah langit buta? Jika saya ingin mendapatkan sesuatu, saya harus berlarian dan melelahkan diri saya seperti anjing, semua hanya untuk melihat satu roh api surgawi berkelahi dengan orang lain. Anda memberitahu saya bahwa Anda telah bertemu dengan 5 orang sebelum ini. Di mana keadilan surga? Long Chen melihat 6 bola di dalam botol dan tidak bisa menahan rasa iri. Keberuntungan ini terlalu bagus, bukan? Long Chen, mati. Luo Zijun merasakan campuran keterkejutan dan kemarahan. Dengan melolong, dia mengayunkan jaring raksasanya ke Long Chen. Tapi tiba-tiba, tombak api menembus punggungnya. Tubuh Luo Zijun bergetar dan dia menatap dadanya dengan tak percaya. Perlahan berbalik, dia melihat seorang gadis cantik dengan gaun api menatapnya dengan dingin. Apakah kamu sudah terbiasa dengan hari-hari damai? Kamu sangat bodoh. Apakah Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda kehilangan barang Anda? Long Chen mencemooh ekspresi Luo Zijun yang hilang dengan jijik. Huo Linger telah bergabung ke ruang di sini dan mengambil botolnya, memberikannya kepada Long Chen. Setelah itu, Luo Zijun hanya melihat Long Chen tetapi tidak melihat Huo Linger berdiri tepat di belakangnya. Setiap prajurit Dragon Blood dalam situasi yang sama akan merasakan sesuatu yang salah. Tapi Luo Zijun bahkan tidak mempertimbangkannya, hanya berpikir untuk mengambil kembali botolnya. Oleh karena itu, dia dengan mudah diselesaikan. Awalnya, Long Chen berpikir agar Huo Linger menarik perhatiannya saat dia membunuhnya, tetapi dia telah melebih-lebihkan orang yang menyebut dirinya ahli ini. Luo Zijun terkejut saat mengetahui bahwa energi apinya dengan cepat disedot oleh tombak. Long Chen, saya memiliki jimat giok sekte saya. Jika Anda membunuh saya, semua yang ada di sini akan dikirim keluar. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan hidup. Sekte saya pasti akan membalas saya. Mari kita bahas. Saya bisa memberi Anda roh api surgawi itu, dan Anda bisa membiarkan saya pergi. Kemudian kita masing-masing dapat mengurus urusan kita sendiri, kata Luo Zijun dengan lantang. Long Chen tidak tergerak. Melihat 6 bola api di dalam botol, dia melengkungkan bibirnya. Siapa yang kamu coba tipu? 4 dari 6 orang yang kau bunuh adalah manusia. Apakah Anda tidak takut akan balas dendam mereka? Long Chen menemukan bahwa ada 1 bola dengan aura ras iblis, 1 dengan ras binatang, dan sisanya berisi aura ras manusia. Jelas, ke-6 roh api surgawi ini tidak pertama kali ditemukan olehnya. Dia hanya menggunakan jaringnya untuk membunuh orang itu dan mengambil penemuan berharga mereka. Selain itu, dia tidak hanya mengambil roh api surgawi tetapi juga energi api di dalam tubuh para ahli itu. Tidak, itu benar. Saya membunuh mereka karena bahkan jika sekte mereka mengetahuinya, mereka tidak akan berani menyentuh saya, teriak Luo Zijun dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bahwa Long Chen tidak mempercayainya. Suaranya sudah mulai serak, dan ketakutan memenuhi matanya. Itu karena Huo Linger dengan cepat menyerap energi apinya. Itu adalah api intinya. Jika terlalu banyak diserap, dia akan lumpuh. Oh, jadi begitu. Maksudmu kamu bisa membunuh orang, tapi aku tidak bisa membunuhmu, kata Long Chen dengan jijik. Luo Zijun ingin mengatakan iya. Tapi dia tidak berani mengatakannya pada akhirnya karena takut membuat marah Long Chen. Dunia kultivasi memang seperti itu. Tidak ada keadilan atau hukum. Siapapun yang terkuat adalah hukum. Sayang sekali, aku tidak bisa melepaskanmu. Hanya berdasarkan fakta bahwa kamu ingin membunuhku, aku tidak bisa melepaskanmu. Anda pasti akan mati hari ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa rekaman sebelum Anda mati akan dikirim ke ahli sekte Anda? Lalu apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Katakan dengan cepat, atau jangan katakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak ingin mati. Tolong, biarkan aku pergi. Luo Zijun menangis. Di depan kematian, harga dirinya menghilang seperti tidak pernah ada. Itu jelas tidak mungkin. Orang-orang seperti Anda berpikir bahwa Anda dapat mengendalikan kehidupan orang lain dan memperlakukan mereka sebagai bukan apa-apa. Aku bahkan tidak bisa mengasihani orang sepertimu. Sekarang Anda tahu rasa takut. Apakah Anda memikirkan rasa sakit dan kehausan hidup orang lain sebelum Anda membunuh mereka? Ekspresi Long Chen menjadi dingin. Dia kemudian mengangguk ke Huo Linger. Boom! Tubuh Luo Zijun meledak. Saat dia terbunuh, desain cermin muncul di kehampaan. Cermin itu menyebabkan rune waktu terbang sebelum menghilang. Bagus, pemandangan ini bisa dianggap sebagai deklarasi perangku melawan orang-orang bodoh yang bodoh itu. Long Chen mengambil jaring Luo Zijun, dan dengan sekejap, dia masuk lebih dalam ke arah pusaran air. Adapun pusaran air lainnya di pintu masuk, saat Luo Zijun meninggal, keributan meledak di sana. 3533
Long Chen, kau sialan. Di pintu masuk ke dunia api surgawi, World King Heaven Stage keempat mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Sebuah adegan muncul di atas kepalanya. Luo Zijun tidak berbohong. Setelah dia terbunuh, adegan ini benar-benar ditransmisikan keluar. Selain itu mencatat waktu beberapa napas. Oleh karena itu, percakapan Long Chen dan Luo Zijun semuanya dikirim kembali. Ketika mereka melihat pemandangan itu, beberapa ahli terguncang. Luo Zijun berasal dari lembah tebing luar biasa. Selain itu, dia adalah satu-satunya murid Master Lembah. Dia dipandang sebagai ahli warisnya yang akan mengambil warisannya. Selain Master Lembah yang sebenarnya, dia memiliki posisi tertinggi di lembah tebing luar biasa. Adapun penguasa lembah, dia adalah World King Heaven Stage ke-7 yang agung. Dia juga seorang penguasa dengan kekuatan dan prestise yang luar biasa. Jadi, tidak peduli seberapa tirani tindakan Luo Zijun, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Sekarang dia terbunuh, orang-orang terguncang. Long Chen itu benar-benar berani. Dia bahkan berani membunuh Luo Zijun. Orang-orang dikejutkan oleh nyali Long Chen. Setelah membunuh Luo Zijun, bagaimana dia berencana pergi? Apakah dia tidak takut dengan Magnificent Cliff Valley yang menjaga pintu keluar untuknya? Harus diketahui bahwa dunia api surgawi hanya memiliki satu jalan keluar. Namun, mereka juga merasakan kesenangan. Luo Zijun juga telah membunuh beberapa orang mereka, tetapi mereka tidak berani memprovokasi lembah tebing luar biasa atau bahkan bersuara. Sekarang Long Chen pada dasarnya membalas dendam untuk mereka semua. Laporkan ini ke Master Lembah segera, teriak tetua kepala mereka. Murid Master Lembah telah terbunuh, dan implikasi masalah ini sangat besar. Tuan Lembah secara pribadi akan turun untuk membalaskan dendam muridnya. Sekarang akan menyenangkan. Beberapa penonton bergumam sendiri. Namun, ini bukan hal yang gila. Setiap kali dunia api surgawi dibuka, akan ada pertempuran kacau di akhir. Murid akan membunuh satu sama lain, jadi tentu saja para senior dari murid yang jatuh itu akan membalaskan dendam murid mereka. Dan tentu saja, senior para pembunuh akan membela para pembunuh. Jadi, sebelum dunia api surgawi dibuka, orang tidak akan mulai berkelahi. Tapi setelah ditutup, pasti akan ada pertumpahan darah. Long Chen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bahkan jika dia tahu, dia akan bertindak sama. Siapapun yang ingin membunuhnya harus bersiap untuk dibunuh sebagai pembalasan. Kehidupan setiap orang adalah sama. Jika Anda ingin membunuh saya, jangan salahkan saya karena kejam. Long Chen sangat terkejut dengan jaring Luo Zijun. Itu benar-benar harta. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi itu sangat elastis. Itu bisa tersebar ribuan mil jika dia mau. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, itu akan cukup untuk langsung melenyapkan kota prefektur. Luo Zijun benar-benar tidak dapat mengendalikan benda surgawi domain dunia ini. Itu adalah harta tak ternilai dari tuannya dan memiliki jejak spiritual tuannya di atasnya. Jadi, saat itu di tangannya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya. Item surgawi domain dunia tidak hanya membutuhkan persetujuannya untuk digunakan, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat. Item suci ini khususnya membutuhkan sejumlah besar energi api untuk mengaktifkan kekuatannya. Luo Zijun tidak dapat memperoleh persetujuannya, jadi dia mengandalkan sepenuhnya segel spiritual tuannya untuk menggunakan sedikit saja dari kemampuannya. Mempertimbangkan kekuatan spiritual dan energi apinya, dia tidak dapat mengaktifkan rune apapun di jaring itu. Namun, hanya mengandalkan sifat bawaan materialnya, itu masih merupakan item pembunuh yang menakutkan. Itu bisa menarik energi api. Api apapun yang terperangkap di dalamnya akan dengan cepat dikompresi menjadi esensi api. Ini adalah item suci yang sempurna untuk tempat ini. Itu tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi juga dapat membantu kultivasi. Bagi seorang kultivator api, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Harta ini sebenarnya adalah salah satu harta inti dari Magnificent Cliff Valley. Jika bukan karena Luo Zijun menjadi satu-satunya murid tercinta dari Master Lembah dan fakta bahwa jaring ini bisa membuat Luo Zijun menjadi harimau bersayap, mereka pasti tidak akan mengizinkannya membawa harta ini bersamanya. Fakta bahwa harta ini telah mendarat di tangan Long Chen membuat para ahli Magnificent Cliff Valley panik. Penatua itu telah melaporkan hal-hal secara langsung kepada penguasa lembah. Long Chen sangat bersemangat untuk mendapatkan harta ini. Pertama, dia langsung memberikan bola api yang telah dikumpulkan Luo Zijun ke Huo Linger. Dia langsung mulai melahap mereka. Luo Zijun yang malang ini telah mengumpulkan 5 roh api surgawi dan telah mencari tempat yang aman untuk menyerap mereka ketika dia ditarik oleh gangguan yang disebabkan oleh ahli ras iblis itu.
Pada akhirnya, dia akhirnya kehilangan nyawanya dan menyerahkan hal-hal baik kepada Long Chen. Jaring ini bukanlah keberadaan yang bisa ditundukkan oleh Long Chen. Karena itu, dia melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Seperti yang dia perkirakan, roh itemnya terganggu dari tidurnya ketika memasuki ruang kekacauan utama. Saat ia berpikir untuk melawan, getaran sekecil apapun dari ruang kekacauan utama membuatnya menjadi patuh. Long Chen kemudian menempatkan tanda spiritualnya sendiri di atasnya. Alhasil, harta tak ternilai ini menjadi miliknya. Tanpa sepengetahuan Long Chen, saat dia meletakkan tanda spiritualnya di atasnya, di lembah tebing yang luar biasa, seorang penatua yang baru saja menerima berita mengejutkan dan membuat marah tiba-tiba batuk darah saat dia pergi. Tuan Lembah, pakar yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketika mereka melihat penatua itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jaring sutra surgawi darah Phoenix benar-benar mengenali master baru. Ekspresi Tuan Lembah itu terkejut dan marah. Jaring sutra surgawi darah Phoenix. Begitu Long Chen menjadi penguasa jaring, dia mengetahui namanya. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya asal-usulnya. Ulat sutra surgawi darah Phoenix adalah binatang roh elemen api, dan sutra yang dimuntahkannya mengandung energi api yang tak ada habisnya. Sutra itu adalah harta karun tertinggi. Benang sutra memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya yang hampir tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Setelah rune diaktifkan, satu utas dapat memotong item raja. Mempertimbangkan berapa banyak sutra yang ada di sini, mungkin dibutuhkan ratusan atau ribuan ulat sutra surgawi darah Phoenix tingkat World King untuk memuntahkan benang-benang ini. Ada juga benang inti dari Wind Lightning Heavenly Silkworm yang telah mencapai tingkat Divine Venerate. Begitulah cara benda surgawi domain dunia ini dibuat. Saat jaring menyusut, ukurannya bisa sebesar kepalan tangan bayi. Dan ketika dibuang, itu bisa menutupi seluruh kota prefektur. Itu bisa berkontraksi dan memanjang dalam sekejap mata, membuat orang lengah. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menemukan senjata surgawi yang begitu ajaib. Dia jatuh cinta padanya. Dengan jaring ini, Long Chen direvitalisasi. Sekarang, dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Seperti yang diharapkan, menjarah benar-benar jalan pintas tercepat menuju kekayaan. Long Chen tidak membuang waktu lagi. Dia terus maju. Huo Linger berkata bahwa roh api surgawi ini sangat berguna baginya. Itu adalah item terbaik untuk meningkatkan energinya. Dia tidak hanya meningkatkan energi apinya dengan menyerapnya. Rune mereka juga menjadi miliknya setelah dia menyerapnya. Api inti dari para ahli yang dibunuh Luo Zijun juga diserap olehnya. Melalui rune ini, dia bisa mempelajari berbagai seni api surgawi. Setiap rune yang dia serap sedikit meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak pernah merasa begitu segar. Dia sekarang lebih terburu-buru daripada Long Chen untuk menyerap roh api surgawi sebanyak mungkin. Long Chen bergegas melewati tanah. Dia bertemu dengan dua ahli manusia dalam perjalanan yang melawan roh api surgawi. Mereka langsung tegang saat melihat Long Chen. Harus diketahui bahwa membunuh orang untuk harta mereka terlalu umum di sini. Namun, kekhawatiran mereka berlebihan. Long Chen hanya melirik mereka sebelum melanjutkan untuk bergegas. Tiba-tiba, Long Chen mendengar suara gemuruh yang intens dari depan. Dia melihat sekelompok ahli ras iblis menyerang roh api surgawi raksasa. Dua jenis rune, roh api surgawi pada tingkat World King Heaven Stage kedua. Mata Long Chen langsung menyala. Tanpa sepatah kata pun, dia melemparkan jaring sutra surgawi darah Phoenix. 3534. Jaring raksasa jatuh, menyelimuti langit dan bumi. 7 ahli ras setan sedang mengepung kadal api raksasa dan bahkan tidak merasakan apapun sebelum mereka tertangkap oleh jaring. Kontra, teriak Long Chen dan jaring sutra surgawi darah Phoenix langsung berkontraksi. Setelah itu, ketujuh ahli iblis dan kadal api raksasa itu meledak, dan bola cahaya muncul di jaring. Namun, bahkan sebelum Long Chen bisa bergerak, Huo Linger telah berubah menjadi naga api dan melahapnya. Dari saat penyerangan hingga keuntungan dilahap, hanya sekejap mata yang berlalu. Sial, jaring sutra surgawi darah Phoenix ini terlalu kuat. Ini praktis membuang-buang harta di tangan Luo Zijun. Long Chen sangat bersemangat. Roh api surgawi dengan dua jenis rune itu setara dengan World King Heaven Stage kedua, tetapi ia langsung terbunuh tanpa sedikit pun kemampuan untuk melawan. Bahkan ahli iblis itu dan senjata mereka dihancurkan. Di depan jaring sutra surgawi darah Phoenix, roh api surgawi yang setara dengan World King Heaven Stage kedua adalah sampah. Dengan harta yang begitu bagus, jika aku tidak memanfaatkannya, aku akan menyia-nyiakannya. Melihat betapa mengerikannya jaring sutra surgawi darah Phoenix, Long Chen tidak membuang waktu. Dia terus bergegas lebih dalam.
Huo Linger telah memberitahunya bahwa energi api yang terkandung dalam roh api surgawi yang lebih kuat ini lebih dari 10 kali lebih besar daripada yang dimiliki oleh roh api surgawi yang pertama. Selanjutnya, Huo Linger awalnya adalah roh dari 10.000 api. Jadi, menyerap roh api surgawi tidak bisa lebih mudah baginya. Saat kekuatannya perlahan tumbuh sedikit demi sedikit, dia memiliki keinginan untuk melahap seluruh dunia api surgawi. Dunia api surgawi ini dapat dilihat sebagai titik awal transformasinya. Huo Linger dan Lei Linger selalu menjadi kartu truf terkuat Long Chen. Namun, setelah memasuki dunia abadi, kekuatan Lei Linger jauh melampaui kekuatan Huo Linger. Faktanya, serangan gabungan mereka sebenarnya membutuhkan Lei Linger untuk melemahkan kekuatannya untuk bekerja sama dengan Huo Linger. Huo Linger memiliki harga dirinya sendiri, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia haus untuk menjadi lebih kuat di dalam. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan itu. Tiba-tiba, tanah di depan mereka lenyap, digantikan lautan lahar. Long Chen melihat beberapa makhluk hidup terbang ke sana kemari di atas lautan lava. Mereka seperti sedang mengejar sesuatu. Boom! Tiba-tiba, satu makhluk hidup berteriak dan melemparkan trisula terbangnya ke laut. Seekor ikan sepanjang 3 kaki ditusuk dan dikeruk dari lautan lahar. Namun, ikan itu tiba-tiba melemparkan seteguk api ke makhluk hidup itu, yang kemudian dengan tergesa-gesa mengayunkan trisula ke samping, menangkis api. Meski begitu, banyak bagian dari dirinya yang sudah hangus. Jelas, dia telah terkena api itu beberapa kali sekarang. Seharusnya, pengalamannya yang memungkinkan dia menangkis serangan terakhir. Sial, ada roh api surgawi di bawah lautan lava juga. Long Chen terkejut. Ikan aneh ini sebenarnya adalah Heavenly Flame Spirit Heaven Stage pertama. Makhluk hidup itu segera menyingkirkan roh api surgawi setelah mendapatkannya. Semua orang di sini tidak berniat langsung menyerap mereka karena takut ada orang lain yang menyerang mereka di tengah. Sama seperti Luo Zijun, mereka menunggu untuk mengumpulkan jumlah yang cukup sebelum menemukan tempat yang aman untuk menyerap roh. Selain itu, semua orang tegang, saling memandang dengan hati-hati. Bahkan mereka dari ras yang sama tidak bisa dipercaya. Jika mereka benar-benar kuat, mereka akan langsung merasakan bahaya bagi hidup mereka dan tidak akan ragu untuk melarikan diri dari tempat ini. Setelah makhluk hidup itu mendapatkan satu ikan, dia melihat sekeliling dan melemparkan sesuatu ke laut lahar. Karena seberapa cepat gerakannya, Long Chen bahkan tidak melihat apa itu. Namun, dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, Long Chen menemukan bahwa setelah orang itu melemparkan benda itu, ikan lain ditarik. Saat ikan memakan apa yang telah dia buang, dia melemparkan trisula, menangkap roh api surgawi lainnya. Tidak buruk, Anda benar-benar bisa pergi memancing di sini. Long Chen langsung mengerti bahwa orang ini kemungkinan besar akan melemparkan biji api ke laut lava. Ikan itu tertarik pada biji api itu. Namun, energi biji ini akan dengan cepat menghilang di dalam lautan lava ini. Hanya dalam beberapa napas, mereka akan berubah menjadi bongkahan sampah. Justru karena inilah mereka menarik ikan-ikan ini dengan energi api mereka. Namun, peluang keberhasilan menggunakan metode ini terlalu rendah. Jika tidak ada ikan di sekitarnya saat Anda membuang biji, Anda hanya akan terus kehilangan umpan. Yang utama masih keberuntungan. Keberuntungan. Persetan dengan keberuntunganmu. Saya tidak mengandalkan hal itu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan langsung terbang menuju laut lava. Dengan kekuatan spiritual terbentang, dia mulai mencari ikan-ikan itu. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa itu terlalu dalam untuk kekuatan spiritualnya menembus sepenuhnya. Dia hanya bisa menyebarkannya sejauh 100 mil. Long Chen juga menemukan bahwa ikan ini tidak berkelompok. Mereka semua terisolasi, tetapi dia tidak ingin dengan bodoh mencoba memancing mereka seperti yang lain. Huo Linger, kamu memancing mereka bersama. Kami akan menangkap semuanya sekaligus. Long Chen membuat Huo Linger berubah menjadi jutaan naga api kecil yang memasuki lautan lava. Dia kemudian menyebar ke seluruh wilayah ini. Seperti yang diharapkan, naga api kecil itu dengan cepat menarik perhatian ikan. Mereka mengejar naga api kecil untuk memakannya. Dengan penyebaran kekuatan Huo Linger, dia tidak bisa mengalahkan ikan aneh yang sebanding dengan World King Heaven State pertama. Oleh karena itu, dia hanya bermain kucing dan tikus dengan mereka. Dalam sekejap, naga api yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan lautan lahar bergolak. Ikan yang tak terhitung jumlahnya mengejar mereka, dan bahkan beberapa ikan dari kedalaman laut terganggu. Laut lava raksasa bergolak dan mengamuk saat ikan yang tak terhitung jumlahnya menggila mengejar naga api kecil. Mengontrol semua tubuh yang terbelah ini sangat sulit bagi Huo Linger, jadi beberapa di antaranya dikonsumsi. Tapi dia tidak khawatir.
Dia terus mengarahkan mereka semua ke satu tempat, dan ikan-ikan itu berkerumun dalam jumlah yang tak terhitung. Saat mereka semua berkumpul di area 10.000 mil, Long Chen melemparkan jaring sutra surgawi darah Phoenix, yang langsung menutupi area itu. Permukaan lahar meledak saat ikan berjuang di dalam jaring. Long Chen telah menangkap ratusan ribu dari mereka. Namun, jaring itu bergetar saat mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan berulang kali membuat pilar lava membubung ke langit. Saat ikan melawan dengan seluruh kekuatannya dan menyemburkan api, Long Chen terkejut menemukan bahwa sebenarnya jumlahnya terlalu banyak. Dia tidak dapat menarik mereka masuk. Huolinger, bantu aku menarik jaring. Long Chen dengan cepat bereaksi. Ini bukan ikan sama sekali, mereka adalah sekelompok roh api surgawi World King. Pada saat ini, jaring sutra surgawi darah Phoenix bersinar. Ikan yang berjuang itu meledak menjadi rune api ketika mereka menabrak jaring. Dengan energi api Huolinger yang disuntikkan ke dalamnya, rune sutra menyala dan ledakan terdengar dari dalam jaring. Hanya dalam beberapa saat, semua ikan itu berubah menjadi bola rahasia. Setelah itu, Huolinger berubah menjadi naga raksasa dan melahap semua nyala api itu. Dalam sekejap, Huolinger menjadi gendut. Auranya tumbuh gila-gilaan. Tapi ketika lautan lava mulai naik, ekspresi Long Chen berubah. Menyingkirkan jaring sutra surgawi darah Phoenix, dia melarikan diri. Boom! Dia baru saja pergi ketika mulut raksasa menerobos permukaan lahar dan mencoba melahapnya. 3535. Brengsek. Mulut raksasa itu menyebabkan langit runtuh dan pusaran raksasa muncul. Untungnya, Long Chen melarikan diri dengan cukup cepat. Jika dia lebih lambat, dia pasti akan dilahap oleh pusaran itu. 5 jenis rune. Long Chen terkejut. Tidak heran itu memberinya perasaan yang menakutkan. Itu adalah roh api surgawi yang sebanding dengan World King Heaven Stage kelima. Pada saat ini, kekuatan isap yang kuat mengoyak langit. Long Chen merasa tubuhnya akan terkoyak. Untungnya, dia melarikan diri cukup awal, atau dia akan dikutuk. Roh api surgawi itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Itu sebenarnya adalah piton raksasa. Gagal mengkonsumsi Long Chen dalam satu gigitan, ia benar-benar mengayunkan ekornya dan mengejarnya. Orang ini sepertinya terlalu besar. Huolinger, kurasa kita tidak bisa memakannya, kata Long Chen sambil menatap piton itu. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa, kata Huolinger dengan patuh. Bahkan jika mereka bisa menangkap benda ini di jaring mereka, mereka mungkin tidak bisa menaklukkannya. Jika dalam waktu normal, mereka masih bisa mencobanya. Namun, mereka tidak bisa di tempat ini. Siapa yang tahu apakah jenius dari ras lain sedang menunggu di sini atau tidak? Bagaimana jika ketika Long Chen menggunakan semua kekuatannya untuk menaklukkan keberadaan yang menakutkan ini, dia tiba-tiba diserang secara diam-diam? Jadi, meskipun Huolinger ingin melahap piton yang menakutkan ini, dia tidak ingin Long Chen mengambil risiko. Lagi pula, ada terlalu banyak musuh di sini. Selain itu, dalam prosesnya, mereka mungkin menarik roh api surgawi yang lebih menakutkan lagi. Piton terus mengejar Long Chen, menolak melepaskannya. Itu terus-menerus mengaum padanya. Apa yang dikatakannya? Tanya Long Chen. Itu mengutukmu, mengatakan bahwa kamu memakan semua makanan yang dibesarkannya. Dikatakan bahwa Anda adalah penyusup yang keji dan harus dimakan, kata Huolinger. Sebagai roh api, dia bisa memahami kata-kata roh api surgawi. Untuk apa mengutukku? Bukan aku yang memakannya. Itu seharusnya mengutukmu, tawa Long Chen. Huolinger juga tertawa. Ah, itu benar, sepertinya dia mengutuk kita berdua. Tampaknya tawa Long Chen memprovokasi piton itu. Niat membunuhnya melonjak saat terus mengejar. Petir kemudian muncul di bawah kaki Long Chen. Kecepatannya lebih cepat dari piton, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Long Chen masih ragu apakah dia ingin mengambil risiko untuk melahapnya atau tidak. Lagi pula, semakin besar risikonya, semakin baik keuntungannya. Jika Huolinger menyerapnya, Long Chen yakin bahwa dia akan mampu melawan World King panggung ketiga sendirian. Long Chen kemudian menyebarkan inderanya jauh dan luas dan tidak dapat menemukan rasa aman. Intuisinya menyuruhnya untuk tidak bermain api. Tiba-tiba, Long Chen melihat sekelompok orang di kejauhan. Bahkan tanpa memikirkannya, dia bergegas ke arah itu. Dia menemukan bahwa itu adalah sekelompok lebih dari 30 manusia. Salah satunya sebenarnya adalah teman lamanya, Zhao Mingxuan. Zhao Mingxuan dan yang lainnya telah mengepung wilayah Laut Lava, tampaknya memperhatikan sesuatu dengan saksama. Mereka bahkan tidak memperhatikan Long Chen. Kakak Long Chen, mereka mengumpulkan ikan bersama untuk mengumpulkan dan memusnahkan mereka, Huolinger mentransmisikan. Oh, ada hal yang begitu bagus.
Long Chen terkejut. Huo Linger memberitahu Long Chen bahwa Zhao Mingxuan dan yang lainnya menggunakan energi api mereka sendiri untuk menyatukan ikan-ikan itu. Karena mereka tidak memiliki jaring sutera surgawi darah Phoenix, tidak diketahui apa yang mereka rencanakan setelah mengumpulkan roh api surgawi itu bersama-sama. Tapi bukan itu yang dipikirkan Long Chen. Huo Linger, beritahu piton itu bahwa bala bantuanku ada di sini. Orang dengan mahkota itu adalah pemimpin kita, dan sekarang sudah pasti mati, transmisi Long Chen. Huo Linger segera berubah menjadi bentuk naga dan meraung pada piton itu. Akibatnya, setelah dia selesai, asap mengepul keluar dari tubuh ular piton dan dia meraung kembali. Apa yang dikatakannya? Tanya Long Chen. Itu mengutuk kita, tawa Huo Linger. Katakan bahwa orang yang bermahkota mengatakan bahwa dia akan merobek tulangnya, mengulitinya, dan mengambil alih wilayahnya. Dia akan memakan semua makanannya. Long Chen menambahkan beberapa bumbu lagi ke dalam campuran. Pada saat ini, Long Chen menjadi sangat dekat dengan Zhao Mingxuan dan yang lainnya. Baru saat itulah Zhao Mingxuan dan yang lainnya memperhatikan Long Chen. Ketika mereka melihat senyum sinisnya, mereka langsung memiliki firasat buruk. Kemudian mereka melihat ular piton yang menakutkan itu. Huo Linger meraung beberapa hal lagi pada piton, dan Long Chen terkejut menemukan bahwa niat membunuh piton benar-benar meluncur darinya dan mengunci Zhao Mingxuan. Tekanan pegunungan langsung menghilang dari tubuhnya. Melihat ekspresi kaget Zhao Mingxuan, Long Chen bereaksi dengan cepat. Dia membuang jaringnya dan langsung menangkap ribuan roh api surgawi yang telah dikumpulkan oleh Zhao Mingxuan dan yang lainnya dengan bekerja keras. Terima kasih saudara. Jangan merasa buruk, ini hanya supnya. Aku meninggalkan sepotong besar daging untukmu. Long Chen dan Huo Linger menarik jaring dan segera melarikan diri. Adapun para ahli raging Flame Heavenly Palace, mereka belum memahami apa yang sedang terjadi sebelum Long Chen sudah jauh di kejauhan. Hati-hati. Sama seperti mereka bingung, teriakan kaget Zhao Mingxuan membuat mereka keluar dari lamunan mereka. Sisik piton itu menyala, kemudian membuka mulutnya, dan bola api raksasa keluar darinya. Setelah itu, langit dan bumi seakan terbalik. Kekuatan luar biasa membuat 10.000 Tao menangis. Jelas, piton ini mempercayai kata-kata Huo Linger dan memandang ini semua sebagai kesalahan Zhao Mingxuan. Itu segera meluncurkan pukulan pembunuhan terkuatnya. Boom! Bola api itu seperti matahari yang meledak. Ombak besar meletus dari laut, membuat tidak mungkin melihat apapun. Long Chen sudah lama melarikan diri jauh tetapi masih terlempar ke kejauhan oleh gelombang Qi yang menakutkan itu. Serangan orang itu benar-benar ganas. Long Chen melompat kaget. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah keberadaan yang setara dengan World King Heaven Stage kelima, dia masih terpana oleh serangan ini. Gelombang kejut dari jarak puluhan ribu mil masih mampu membuat Qi dan darahnya berputar di dalam dirinya, hampir membuatnya batuk darah. Jika dia dipukul secara langsung, tidak mungkin dia bisa mempertahankan hidupnya. Serangan yang mengerikan. Untung kami tidak melawannya. Bahkan dengan jaring sutera surgawi darah Phoenix, kami tidak akan bisa menekannya, kata Huo Linger. Meskipun jaring sutera surgawi darah Phoenix sangat kuat, dengan kekuatan Long Chen dan Huo Linger saat ini, tidak ada cara bagi mereka untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Pada saat itu, mereka mungkin bisa menangkapnya di dalam, tapi itu hanya akan berubah menjadi pertempuran gesekan. Serangan mengerikan tadi sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Tidak mungkin mereka berdua bisa bertahan lebih lama dari itu. Selain itu, jika mereka bertemu dengan orang jenius lain yang menyerang mereka dalam prosesnya, mereka akan hancur. Apakah Zhao Mingxuan mati? Tanya Huo Linger saat dia menyaksikan gelombang lava mengamuk. Tidak, orang itu pasti memiliki harta. Apakah Anda melihat piton itu terbang ke arah lain? Jelas, orang itu tidak mati, dan mengejar untuk membunuhnya. Long Chen menunjuk, niat membunuh piton tidak berkurang, jadi Zhao Mingxuan jelas belum mati. Untuk dapat melakukan serangan yang mengerikan tanpa mati, itu menunjukkan Long Chen bahwa Zhao Mingxuan, Luo Zijun, dan para jenius surgawi lainnya di level mereka semuanya memiliki kartu truf yang menakutkan. Latar belakang mereka benar-benar menakjubkan. Sepertinya aku akan bergantung padamu di dunia api surgawi ini. Mari kita lanjutkan. Long Chen melihat bahwa jika dia ingin menghancurkan orang-orang ini, dia perlu meningkatkan kekuatan Huo Linger. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Long Chen dan Huo Linger terus terbang lebih dalam ke dunia api surgawi. 3536. Long Chen berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, dua ikan roh surgawi World King Heaven Stage kelima dengan gila-gilaan mengejarnya. Bagaimana aku sangat sial. Long Chen mengutuk dengan marah. Ini adalah hari ketujuh sejak dia memasuki dunia ini.
Menggunakan jaring sutra surgawi darah Phoenix, dia menangkap roh api surgawi dalam jumlah gila. Oleh karena itu, Huo Linger juga melahap roh api surgawi dalam jumlah yang tidak diketahui. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya secara praktis mampu menyamai World King Heaven Stage ketiga sekarang. Akibatnya, hati Long Chen menjadi serakah, dan dia mulai mencari roh api surgawi Heaven Stage kelima untuk dikonsumsi. Dia menemukan bahwa roh api surgawi di lautan lava sedikit lebih lemah daripada yang ada di darat, jadi itu akan sedikit lebih aman. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, Long Chen mulai memancing ikan di laut lahar. Hari ini, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengumpan roh api surgawi Heaven Stage kelima. Setelah upaya yang luar biasa, mereka akhirnya berhasil menekannya, hanya untuk akhirnya mengganggu roh api surgawi yang kuat lainnya. Melihat situasi berubah menjadi mengerikan, Long Chen dan Huo Linger langsung melarikan diri. Mereka melarikan diri jauh-jauh dari wilayah laut lava, dan baru kemudian roh api surgawi itu kembali ke dalam lahar. Setelah itu, Long Chen menyeka keringat dingin. Yu Qingxuan mengatakan bahwa dunia api surgawi akan tinggal selama sekitar 21 hari. Sepertiga dari waktu sudah berakhir, Long Chen harus bergegas untuk membantu Huo Linger menyerap lebih banyak roh api surgawi. Kakak Long Chen, tadi, jika aku menggunakan kekuatan jiwa es, aku pasti bisa membunuh mereka. Kenapa kau tidak membiarkanku? Huo Linger mau tidak mau bertanya. Gadis bodoh, kekuatan jiwa es bukanlah energi intimu. Setelah Anda menggunakannya, itu tidak akan pulih setidaknya selama 10 hari. Jika beberapa keberadaan yang menakutkan keluar pada saat itu, kita akan dikutuk. Kekuatan jiwa es adalah kartu truf penyelamat terakhir kita. Kami tidak dapat menggunakannya kecuali kami tidak punya pilihan lain, kata Long Chen. Huo Linger telah bergabung dengan rune jiwa es itu dan dapat mengendalikan jejak kekuatan jiwa es. Namun, rune ini seperti rune penyimpanan energi. Setelah energi rune habis, mereka harus menunggu sampai terisi kembali, dan itu akan memakan waktu terlalu lama. Jadi, Long Chen belum berani mengizinkan Huo Linger untuk menggunakannya dulu. Lalu apakah kita akan kembali ke laut lahar, tanya Huo Linger. Long Chen merenungkan pilihan mereka dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, meski besar, ada terlalu banyak orang di sana. Setiap orang telah memperhatikan bahwa roh api surgawi tidak terlalu berbahaya di lautan lava, jadi mereka berusaha sekuat tenaga di sana. Ketika ada terlalu banyak serigala, tidak ada cukup daging. Selain itu, setelah memancing selama berhari-hari, ikan menjadi lebih pintar, dan kita semakin sedikit. Mendapatkan sup dengan semua orang ini tidak sebaik menekan ke depan dan melihat apakah kita bisa mendapatkan daging yang besar. Lautan laharnya besar, tapi terlalu banyak orang berkumpul di sana. Jika orang lain tidak memprovokasi Long Chen, dia merasa tidak enak mengusir mereka. Oleh karena itu, efisiensinya telah menurun selama 2 hari terakhir. Itulah sebabnya Long Chen mengambil risiko mencoba menaklukkan roh api surgawi Heaven Stage kelima. Selain itu, kami belum melihat Zhao Mingxuan, Wu Yang, dan yang lainnya selama ini. Mereka mungkin menemukan tempat yang lebih baik, jadi mereka belum kembali ke sini. Kita harus terus maju. Setelah istirahat sebentar, dia dan Huo Linger kembali ke kondisi puncaknya dan melanjutkan lebih dalam. Melewati laut lahar adalah rawa lahar. Tiba-tiba, fluktuasi datang dari depan, dan Long Chen bergegas ke arah itu. Dia mendengar raungan. Setelah itu, dia melihat seekor citah sepanjang beberapa meter mengejar seekor rubah putih sepanjang 1 kaki. Rubah itu kecil, tapi sangat cepat. Itu mempertahankan jarak tertentu dari citah sepanjang waktu. Rubah itu sebenarnya bergegas menuju Long Chen. Melihat dia tidak takut, sepertinya dia telah melihat bintang keberuntungannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen. Long Chen tercengang dan secara naluriah menangkapnya. Setelah itu, rubah melompat ke bahunya dan bersembunyi di belakangnya. Huo Linger kemudian muncul dengan tombak api dan membunuh citah tersebut. Itu adalah roh api surgawi 2 rune, dan dia bisa dengan mudah membunuhnya. Rubah putih mulai menangis di bahu Long Chen, sepertinya mengungkapkan sesuatu. Tapi Long Chen tidak mengerti. Untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah bahwa itu tidak menimbulkan niat jahat terhadapnya. Itu memintamu untuk mengirimnya pulang. Itu akan membalas Anda, terjemahan Huo Linger. Rumah. Long Chen bahkan lebih bingung. Rubah putih ini jelas merupakan roh api surgawi. Apakah tempat ini bukan rumahnya? Rubah kecil itu sepertinya mengerti kata-katanya. Ini sekali lagi berteriak. Itu mengatakan bahwa tempat ini bukan rumahnya. Itu tidak sengaja berlari ke sini. Ia dapat melihat jalan kembali, tetapi terlalu banyak setan yang ingin memakannya, sehingga ia tidak dapat kembali.
Sudah lama terjebak di dunia ini dan melewatkan 3 peluang. Jika masih tidak bisa kembali kali ini, ia akan mati di sini, kata Huo Linger. Ketika rubah kecil itu selesai menjelaskan, ia benar-benar menggosokkan kepala kecilnya ke leher Long Chen, menatapnya dengan ekspresi memohon. Tapi waktu kita terbatas. Di mana rumahnya? Bagaimana kita akan menemukannya? Itu akan makan waktu berapa lama? Tanya Long Chen. Rubah kecil sekali lagi berbicara dan Huo Linger menjelaskan. Rumahnya ada di ujung pusaran air. Sepertinya ada jalan keluar di sana. Berdasarkan penjelasannya, sepertinya agak mirip dengan pintu masuk yang kami lewati. Itu hidup di dunia lain, dan suatu hari, itu tersedot oleh gerbang dan datang ke dunia api surgawi. Karena itu, ia harus menghabiskan setiap hari bersembunyi dari roh api surgawi lainnya. Ia tidak memiliki konsep waktu dan hanya mengetahui bahwa ia telah ada di sini untuk waktu yang sangat lama. 3 kali ia melihat jalan keluar ke rumahnya muncul, tetapi ia tidak dapat melewati setan dan hampir dimakan. Kali ini bertemu denganmu. Dikatakan bahwa Anda pasti bisa membawanya pulang. Kalau tidak, ia akan mati di sini karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia melewatkannya, energi di dalam tubuhnya tidak akan bertahan sampai pintu keluar berikutnya muncul. Melihat anak kecil ini menatapnya dengan menyedihkan, Long Chen berkata tanpa daya. Baik, kita bisa mencobanya. Tapi itu tidak bisa menghalangi kami kembali. Skenario terburuk, kami tidak akan berburu. Long Chen benar-benar tidak bisa mengeraskan hatinya untuk menolak anak kecil yang menyedihkan ini. Dia setuju untuk mencoba. Rubah kecil itu langsung menjadi senang. Tubuhnya menyusut hingga seperti tupai yang dengan patuh berjongkok di bahu Long Chen. Huo Linger bertukar beberapa kata lagi dengannya. Long Chen mengetahui bahwa pusat pusaran air raksasa itu memiliki pintu masuk lain ke dunia ini yang terhubung ke dunia lain. Menurut rubah kecil, dunia api surgawi sering membentuk pintu masuk ke dunia lain, tetapi pintu masuk ke dunia rubah hanya akan muncul sekali dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya, setelah tersedot ke dunia api surgawi, ia hanya bisa mengandalkan energi intinya untuk bertahan hidup. Itu tidak bisa berkultivasi di sini. Selain itu, setiap hari, ia harus bersembunyi dengan gugup dari roh-roh jahat itu. Long Chen menyelidiki energi intinya dan menemukan bahwa itu tidak bohong. Meskipun itu juga merupakan bentuk kehidupan atribut api, energi di dalam tubuhnya murni dan damai. Energi api liar tidak akan bergabung dengannya. Lebih jauh lagi, itu benar-benar hampir kehabisan energi inti. Jika tinggal di sini lebih lama lagi, ia akan mati. Rubah kecil, kamu yang memimpin. Aku akan mengirimmu pulang. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tahu itu agak bodoh, tidak ada cara lain. Dia tidak bisa hanya menonton saat anak kecil yang menyedihkan ini meninggal. Rubah kecil itu berjongkok di bahu kiri Long Chen, sementara Huo Linger berubah menjadi naga api kecil yang berjongkok di bahu kanannya. Sepanjang jalan, rubah kecil memberi arahan sementara Huo Linger menerjemahkan. Sama seperti ini, Long Chen diarahkan ke kedalaman dunia ini. 3537. Kakak Long Chen, di depan di sisi kiri. Dikatakan bahwa ada sarang roh api surgawi World King Heaven Stage ke-7. Kakak Long Chen, tunggu sebentar. Ada sungai api bawah tanah di depan. Anda akan hanyut segera setelah Anda menginjaknya. Kita harus menunggu sampai tenang dulu. Rubah kecil itu berulang kali mengoceh sementara Huo Linger menerjemahkan. Rubah kecil ini dengan jelas menemukan jalan pulang dan jelas di mana bahayanya. Selanjutnya, itu menjelaskan medan di sekitarnya juga. Akibatnya, mereka pada dasarnya memperoleh peta wilayah ini. Rubah kecil telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi sangat akrab dengan medan dan roh api surgawi di sini. Long Chen senang dengan ini. Dengan peta ini, dia menemukan banyak harta yang harus diambil. Namun, pertama-tama dia harus mengirim rubah itu pulang. Melalui petunjuk rubah, Long Chen terus-menerus menghindari keberadaan yang lebih menakutkan. Melawan yang lebih lemah, Long Chen langsung melahap mereka. Rubah kecil berkata bahwa dia tidak takut dengan keberadaan yang menakutkan itu karena mereka semua mengabaikannya. Hanya roh api surgawi di Heaven Stage ketiga dan di bawahnya yang akan mencoba membunuhnya. Itu selalu dipaksa untuk melarikan diri dalam ketakutan oleh orang-orang itu, menyebabkannya kehilangan kesempatan untuk kembali ke rumah. Setiap saat, dia hanya bisa melihat pintu keluar kembali ke rumahnya menghilang. Hukum dunia api surgawi tampaknya tidak persis sama dengan yang dibayangkan Long Chen. Ada keberadaan yang menakutkan di sini yang bisa bergaul dengan yang lebih lemah. Roh api surgawi yang lemah sebenarnya tidak takut pada yang lebih kuat itu. Itu karena setelah mereka tumbuh ke tingkat tertentu, mereka tidak lagi melahap yang lemah. Dengan demikian,
Tidak ada konflik antara roh api surgawi terkuat dan terlemah. Karena hukum itu, ada roh api surgawi yang lemah di mana-mana. Yang lebih lemah itulah yang menjadi kutukan rubah kecil, memotong jalan pulang. Namun, Long Chen masih harus berhati-hati. Sementara keberadaan yang menakutkan itu mungkin menerima roh api surgawi kecil yang lemah, mereka tidak akan mengizinkan manusia di wilayah mereka. Begitu mereka merasakannya, itu akan menimbulkan masalah. Saat dia mendekati kedalaman pusaran air, dia menemukan bahwa energi api semakin menakutkan. Kadang-kadang, dia bahkan tidak membutuhkan peringatan rubah kecil sebelum dia merasakan aura yang membuat bulu kuduknya berdiri. Semakin jauh mereka pergi, semakin menakutkan roh api surgawi. Faktanya, Long Chen bahkan melihat roh api surgawi dengan 9 jenis rune di tubuhnya tidur nyenyak di atas gunung. Itu setara dengan World King Heaven Stage ke-9. Saat mendengkur, jiwa Long Chen hampir kabur. Lebih jauh lagi, semakin banyak roh api surgawi tingkat surga yang ke-9 itu muncul. Rubah kecil berkata bahwa pintu keluar ada tepat di belakang mereka. Long Chen bahkan mulai sedikit menyesalinya. Ini praktis mempermainkan hidupnya. Mengapa dia setuju dengan ini? Tapi kesepakatan adalah kesepakatan, jadi dia memaksakan diri. Untungnya, roh api surgawi tingkat surga ke-9 itu semuanya tertidur. Selama dia tidak bersuara, dia tidak akan mengganggu mereka. Long Chen menghitung cepat, ada ratusan roh api surgawi seperti itu. Dalam perjalanannya ke sini, dia juga telah membunuh beberapa lusin roh api surgawi yang lebih lemah, tetapi itu tidak mengganggu keberadaan yang menakutkan ini. Akhirnya, suatu hari kemudian, Long Chen melihat gerbang spasial di depan. Gerbang spasial ini memiliki api keemasan yang menyembur keluar. Setelah itu, Long Chen melihat naga emas raksasa tertidur di sana, membiarkan api emas menyapu tubuhnya. Itu tampak seperti sedang menikmati mandi. Tidak baik, rubah kecil berkata bahwa roh api surgawi ini sekarang sudah bangun, jadi dia tidak bisa kembali, kata Huo Linger. Bukankah dikatakan bahwa roh api surgawi yang lebih kuat tidak akan mempersulitnya, tanya Long Chen. Dikatakan bahwa ini adalah Raja Roh Api Surgawi yang menakutkan. Berdasarkan alam umat manusia, itu harus menjadi milik alam Divine Venerate. Itu tidak akan menyerang rubah kecil, tetapi hanya tekanannya saja yang akan menghancurkan rubah kecil itu. Dengan itu di pintu keluar, rubah kecil tidak bisa melewatinya, kata Huo Linger. Long Chen memandangi rubah kecil itu. Seperti yang diharapkan, dia melihat ekspresi kecewa. Itu ada di bahunya dengan cakar menutupi matanya seolah-olah sedang menangis. Tepat ketika dua berpikir akan berhasil, ia tenggelam dalam keputusasaan. Perasaan itu benar-benar tak tertahankan. Jangan menangis. Selalu ada lebih banyak solusi daripada masalah. Saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda, kata Long Chen. Rubah kecil itu menggelengkan kepalanya dan terus menangis. Huo Linger berkata, dikatakan bahwa tidak ada solusi. Raja Roh Api Surgawi itu tertarik oleh api emas. Itu menyerap mereka untuk meningkatkan basis kultivasinya, jadi tidak akan pergi. Jika kami mencoba menerobos, kami bertiga akan mati. Itu tidak ingin melibatkan kita, jadi dikatakan menyerah. Melihat betapa kerasnya rubah kecil itu menangis, Long Chen juga tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam. Dia saat ini sedang berpikir sambil menatap naga itu. Ini adalah naga keji bersayap kembar, salah satu spesies naga yang lebih menakutkan. Namun, karena itu bukan bentuk kehidupan dari daging dan darah, tekanan naga Long Chen tidak akan berpengaruh padanya. Itu berdiri tepat di depan gerbang dengan mulut terbuka, menyerap api keemasan yang keluar. Jika mereka ingin melewati gerbang, mereka harus berjalan melewati tubuhnya. Aku akan mencobanya. Long Chen berpikir lama dan tidak dapat memikirkan solusi apapun. Karena itu, dia memilih untuk berhenti berpikir dan berjalan saja. Rubah kecil mengatakan itu terlalu berbahaya. Jangan coba-coba, kata Huo Linger. Long Chen memandangi rubah kecil itu. Itu menangis ketika memandangnya, sepertinya tidak mau membiarkannya mati. Long Chen tersenyum dan mengusap kepalanya dengan nyaman. Tidak peduli apa, dia harus mencoba. Menyerah seperti ini bukanlah gayanya. Dia diam-diam menyelinap dekat dengan naga keji bersayap dua. Saat dia melakukannya, rambutnya berdiri tegak. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Itu seperti gunung berapi, dan jika sedikit saja kekuatannya dilepaskan, dia akan hancur berkeping-keping. Untungnya, itu terfokus pada api emas dan tidak memperhatikannya. Long Chen kemudian meminta Huo Linger juga menyerap sebagian dari api emas itu sehingga dia bisa menutupi aura mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa dirasakan dengan mudah. Long Chen dengan cepat mencapai ekor naga keji itu. Ini adalah ekor yang sangat panjang,
hampir setengah dari panjang seluruh naga jahat. Dia tidak tahu spesies apa naga keji ini. Jika bukan karena ekor panjang ini, ia akan lebih terlihat seperti kelelawar. Di ujung ekor ini ada penyengat tulang raksasa yang seperti tombak, berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Untungnya, Long Chen dan yang lainnya sekecil semut di depannya. Saat mereka maju dengan hati-hati, mereka tidak menarik perhatiannya. Namun, begitu mereka naik ke punggungnya, Long Chen merasakan tekanan besar yang semakin besar. Lebih jauh lagi, api kemasan menyembur ke sini, yang juga menekannya ke belakang. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan astralnya hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Long Chen terus memanjat punggung naga. Dia melihat gerbang tepat di depannya, tetapi pada saat itulah mata naga itu terbuka. Persetan, Long Chen langsung melemparkan jaring di sekitar naga dan menembak ke arah gerbang seperti bintang jatuh. 3538. Pada saat ini, Long Chen bahkan tidak peduli apakah jaring sutra surgawi darah Phoenix dapat bertahan. Dia pertama kali menyerbu ke arah gerbang dengan rubah. Begitu mereka mendekati gerbang, Long Chen meraih rubah kecil itu dan hendak membuangnya. Namun, sebelum dia melemparkannya, gerbang itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan hisap aneh yang menariknya masuk. Hei, aku tidak mau masuk. Long Chen terkejut, tetapi bahkan sebelum dia bisa berjuang, pemandangan di sekitarnya berubah. Cahaya keemasan memenuhi matanya, dan itu sangat terang sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Setelah beberapa saat, Long Chen secara bertahap terbiasa dengan cahaya di sini. Ketika dia melihat dunia tempat dia berada, dia tercengang. Ini adalah dunia yang damai dan menguntungkan. Tanahnya ditutupi teratai emas, dan mereka tidak ada habisnya. Beberapa dari mereka besar dan beberapa kecil. Yang besar memenuhi langit, sedangkan yang kecil hanya seukuran telapak tangan, sedikit bergoyang di kolam. Setelah Long Chen muncul, rubah kecil yang tak terhitung jumlahnya menjulurkan kepala mereka dari balik teratai, menatap Long Chen dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat rubah kecil di tangan Long Chen, mereka menjerit kaget dan terbang. Adapun rubah kecil di tangannya, ia juga menjadi bersemangat dan melesat, bersukacita bersama rubah-rubah lainnya. Mereka berlari di atas teratai, sepertinya mengekspresikan kegembiraan mereka. Melihat rubah telah kembali ke rumahnya, Long Chen berbalik untuk pergi. Dia tidak tahu berapa lama Phoenix Blood Heavenly Sealed Net akan bertahan. Jika naga keji itu belum melarikan diri, maka dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan nyawanya. Tamu yang mulia, harap tunggu. Saat Long Chen hendak pergi, sebuah suara lembut terdengar. Seorang wanita cantik dengan gaun emas kemudian muncul di hadapan Long Chen, berdiri di atas panggung teratai emas. Begitu dia muncul, rubah kecil itu melompat ke pelukannya dan berteriak kegirangan. Anak ini, kamu terlalu nakal. Berapa kali saya memperingatkan Anda untuk tidak mendekati gerbang spasial itu. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Jika bukan karena bantuan tamu mulia ini, Anda mungkin sudah mati di dunia api surgawi. Sekarang, maukah kamu mendengarkan? Wanita cantik itu menegur rubah kecil di tangannya, tetapi tatapannya adalah cinta. Senior, saya masih memiliki beberapa hal mendesak untuk diurus, jadi saya akan pergi. Terima kasih, apapun bisa menunggu sampai nanti. Long Chen tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia menangkupkan tinjunya padanya. Jangan khawatir, saya telah membekukan waktu di pintu keluar. Jaringmu tidak akan rusak, jadi kamu bisa tenang, kata wanita cantik itu. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Waktu beku, kemampuan menantang surga macam apa itu? Siapa sebenarnya wanita ini? Tamu yang mulia, tidak perlu khawatir. Biarkan saya memperkenalkan diri. Akulah yang mengendalikan dunia teratai emas ini. Semua makhluk hidup di sini adalah anak-anakku. Anda telah mempertaruhkan hidup Anda untuk mengirim anak saya kembali, dan saya sangat berterima kasih. Wanita itu benar-benar membungkuk pada Long Chen, dan Long Chen buru-buru mengembalikannya. Dunia teratai emas. Ada dunia teratai emas di dalam 9 langit dan 10 negeri. Kenapa dia belum pernah mendengarnya? Long Chen melihat lebih dekat ke dunia ini. Ini adalah dunia api, tapi api di sini tidak meledak. Mereka memberikan kehangatan yang tak ada habisnya. Berdiri di sini, dia merasa jiwanya terus-menerus dibersihkan. Tuan yang mulia adalah manusia pertama yang datang sejak Golden Lotus World lahir. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Wanita cantik itu sangat sopan. Dia sangat hormat sehingga Long Chen merasa malu. Senior adalah penguasa seluruh dunia. Benar-benar tidak perlu bersikap sopan. Kalau tidak, saya akan merasa terkekang, kata Long Chen dengan rendah hati.
Dia tidak bisa merasakan basis kultivasi atau fluktuasi spiritual wanita ini. Dia sepertinya menyatu dengan dunia ini. Long Chen belum pernah melihat keberadaan seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan, dia merasakan rasa hormat tertentu terhadapnya. Penghormatan ini datang dari lubuk jiwanya. Menurutmu apa keberadaan yang paling baik di dunia? Tanya wanita itu. Setelah berpikir sejenak, Long Chen berkata, air adalah sumber dari semua kehidupan. Itu menguntungkan semua hal tetapi tidak meminta apapun. Jadi, si kecil ini percaya bahwa jika kita berbicara tentang keberadaan yang paling baik di dunia ini, itu pastilah air. Dia tidak tahu apa niatnya dengan mengajukan pertanyaan seperti itu. Lalu apa yang kamu yakini sebagai keberadaan paling jahat di dunia ini? Tanya wanita itu. Long Chen tercengang. Junior ini benar-benar tidak memiliki cara untuk menjawab itu. Jika itu tentang keberadaan yang paling baik, maka pikiran pertamanya adalah air. Karena di dunia fana, semua makhluk hidup harus berada dekat dengan air. Air adalah sumber dari segala kehidupan. Jadi, semua orang tahu betapa pentingnya air. Namun, keberadaan yang paling jahat, Long Chen benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tidak masalah apakah itu setan, hantu, atau iblis. Mereka mungkin jahat, tetapi Long Chen merasa bahwa kejahatan mereka bukanlah yang terburuk dari semuanya. Itu benar, kami hanya mengobrol santai. Kalaupun salah, tidak apa-apa, kata perempuan itu. Senyumnya sangat hangat. Itu seperti angin musim gugur yang membersihkan jiwa. Saya telah menemui banyak makhluk jahat, dan saya juga telah membunuh banyak. Daripada mengatakan bahwa karakter bawaan mereka jahat, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka telah kehilangan karakter asli mereka setelah diselimuti oleh keinginan, menyebabkan mereka tenggelam menjadi iblis. Iblis bukan hanya satu jenis ras. Semua makhluk hidup yang kehilangan sifat intinya berakhir sebagai iblis. Kadang-kadang, saya bahkan merasa seperti saya adalah eksistensi paling jahat di dunia ini, kata Long Chen dengan senyum pahit. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya wanita itu penasaran. Karena ketika beberapa orang membuat saya marah, saya tidak dapat menahan keinginan untuk menghancurkan mereka. Saya bahkan tidak tahu dari mana datangnya keinginan jahat seperti itu. Aku kasihan pada mereka, tapi mereka tidak kasihan padaku. Aku bisa melepaskan mereka, tapi mereka akan selalu mencoba membunuhku. Terkadang, saya merasakan dorongan untuk membunuh semua orang yang menentang saya di dunia ini. Saya ingin semua makhluk hidup bersujud di bawah kaki saya. Saya ingin mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk menentang saya, kata Long Chen. Bukankah ini yang diinginkan semua ahli? Ikuti saya dan makmur, menentang saya dan mati. Itu sepertinya gaya banyak ahli, kata wanita itu sambil tersenyum. Long Chen menggelengkan kepalanya. Lawanku saat ini adalah para ahli seperti itu. Mereka membodohi kehidupan lain. Aku benci mereka, dan aku memandang rendah mereka. Jika saya menjadi sama dengan mereka, bukankah saya akan mengubah diri saya menjadi eksistensi yang saya benci dan pandang rendah? Apakah Anda terkadang merasa sangat tersesat, tidak tahu persis apa yang harus Anda lakukan? Juga, Anda tidak tahu apakah yang Anda lakukan itu benar. Anda takut melakukan sesuatu yang salah dan takut pada akhirnya menjadi eksistensi yang Anda benci. Apalagi saat kamu kesepian, apakah kamu terus mempertanyakan hatimu? Bagaimana kamu tahu? Long Chen terkejut. Pada saat itu, dia merasa semua rahasianya telah diketahui olehnya. Lebih jauh lagi, ketika dia menatap matanya, dia merasakan energi gelapnya menerjang dengan marah seperti ombak. Dia sepertinya telah melihat melalui diri yang lain di dalam tubuhnya. Kamu adalah anak yang baik. Mungkin kamu yang aku tunggu, benih ini milikmu. Saya harap itu bisa menerangi jalan di dunia gelap Anda. Dia kemudian membuka tangannya, mengungkapkan biji teratai emas. Pada saat itu, seluruh teratai dunia teratai emas langsung mekar. Cahaya keemasan tak berujung menetes dari benang sari dan putik setiap teratai dan mengalir ke biji teratai ini. Biji teratai emas itu tampak hidup, perlahan-lahan melayang ke tangan Long Chen. 3539. Long Chen melihat biji teratai ini yang telah memusatkan semua kekuatan seluruh dunia. Jantungnya berdebar kencang. Biji teratai ini mungkin adalah item suci yang menentang surga. Senior, aku menyelamatkan anak kecil ini hanya karena aku menginginkannya. Saya tidak datang untuk hadiah apapun, meskipun itu adalah harta yang menantang surga. Long Chen merasa menerima hadiah ini akan membuat hatinya gelisah. Tidak, ini bukan hadiah, juga bukan transaksi. Ini harus dianggap sebagai takdir. Itu adalah karma. Benih teratai dunia teratai emas baru saja matang saat Anda datang. Adapun Anda membutuhkannya.
Ini adalah takdir, kata wanita itu sambil tersenyum. Long Chen memandangi biji teratai. Tampaknya terbuat dari emas murni. Namun, itu tidak memiliki bobot sedikit pun dan hanya melayang tepat di atas tangannya. Dia tidak bisa merasakan kekuatannya, namun sepertinya juga mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Meskipun dia tidak mengetahui asal-usulnya, dia dapat melihat bahwa semua energi dunia teratai emas sedang memasukinya. Benih teratai ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Senior, kamu bilang aku membutuhkannya. Mengapa? Tanya Long Chen. Hidupmu sangat pahit. Separuh dari Anda dalam kegelapan, dan separuh lainnya dalam terang. Anda bekerja keras untuk menjaga keseimbangan. Ini seperti Anda berjalan di atas es tipis di atas jurang yang dalam. Anda tahu bahwa Anda benar untuk membunuh makhluk hidup itu, tidak peduli berapapun jumlahnya. Tetapi Anda juga takut membunuh orang baik. Anda memikul beban sedemikian rupa sehingga hati Anda tenggelam, membawa Anda ke iblis Dao. Anda bekerja keras untuk mempertahankan hati inti Anda, tetapi semakin Anda berhati-hati, semakin keras Anda memaksakan diri. Anda akan terus menambah lebih banyak beban pada diri Anda sendiri. Kekuatan seseorang bisa tidak ada habisnya, tapi itu hanya dibandingkan dengan kekuatan eksternal. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika mereka terus-menerus menemukan beban untuk dipikul, cepat atau lambat, mereka akan melampaui batasnya. Ingatlah ini, bodi tidak memiliki pohon, dan cermin tidak memiliki landasan. Jika mereka tidak pernah ada, dari mana datangnya debu? Hati Long Chen bergetar. Ini adalah pepatah yang dia dengar sebagai seorang anak. Di kampus Phoenix Cry Empire, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab untuk lulus ujian. Pohon bodi juga disebut pohon kebijaksanaan. Platform cermin mengacu pada kemampuan yang memungkinkan orang menjaga hati yang damai, untuk memahami hati inti mereka. Itu adalah kemampuan untuk melihat diri mereka dengan jelas. Di antara para kultivator, itu juga disebut platform roh. Sebenarnya ada dua ucapan yang menjadi bagian darinya, tetapi dibuat oleh dua orang yang berbeda. Yang lainnya adalah, tubuh seperti pohon bodi, hati seperti platform cermin. Mereka harus dibersihkan sesekali untuk membersihkan debu. Itu adalah sikap sangat berhati-hati dan bekerja keras untuk mengembangkan diri. Itu seperti keadaan Long Chen saat ini. Takut membuat kesalahan kecil yang dapat menyebabkan hati daunnya tertutup debu, dia menghabiskan setiap hari untuk membersihkannya. Seperti yang dikatakan wanita ini, dia seperti sedang berjalan di atas jurang yang dalam di atas es tipis. Dia praktis gemetar ketakutan, tidak berani membuat kesalahan sedikit pun. Pepatah lain yang dibuat oleh orang lain juga sederhana tetapi mengandung ranah yang sama sekali berbeda. Bodi tidak memiliki pohon, dan cermin tidak memiliki landasan. Jika mereka tidak pernah ada, dari mana datangnya debu? Apakah pohon bodi itu? Apa itu platform cermin? Itu semua obrolan kosong, hal-hal yang tidak pernah ada sejak awal. Jika Anda menyekanya sesekali, apa sebenarnya yang Anda seka? Untuk siapa kamu menghapusnya? Dari awal tidak ada apa-apa, jadi debu mana yang kamu bersihkan? Long Chen tidak menyangka perkataan kecil ini sejak dia masih muda dikenal oleh senior yang tidak diketahui asalnya ini. Sekarang dia mengingatkannya, Long Chen merasa tercerahkan. Dia membungkuk dalam-dalam ke arahnya, dengan hormat berkata, "Terima kasih banyak atas petunjuk Anda, senior." Mata si kecil ini telah terbuka. Long Chen saat ini tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari kutukan, seolah-olah dia telah melarikan diri dari beberapa belenggu. Seluruh tubuhnya tampak lebih rileks. Sebelumnya, dia terus-menerus takut menjadi iblis, jadi dia selalu berhati-hati dengan apa yang dia lakukan, terus menghitung bagaimana menghambat pertumbuhan hati iblisnya. Keadaan itu sudah menjadi semacam tampilan yang membingungkan. Jadi, sangat melelahkan bagi Long Chen untuk hidup sekarang. Dia tidak lagi memiliki perasaan heroik semacam itu, perasaan penuh energi muda, sesuatu sejak dia pertama kali melangkah keluar dari Phoenix Cry Empire beberapa waktu lalu. Sekarang, dengan pengingat wanita ini, Long Chen sepertinya mengingat hari-hari ketika dia tidak mengikatnya. Tubuhnya penuh energi, dan dia juga penuh percaya diri. Pada saat itu, Long Chen merasa dunia ini penuh dengan sinar matahari yang mengusir bayang-bayang di hatinya. Wanita itu tersenyum. Jaga baik-baik benih teratai ini. Ini akan sangat berguna bagi Anda. Letakkan. Terima kasih banyak, senior. Long Chen sekali lagi berterima kasih padanya dan mengirim biji teratai ke ruang kekacauan utama. Dia kemudian menanamnya, berharap untuk tumbuh menjadi lebih banyak teratai emas. Dia menemukan bahwa itu mengandung energi api yang padat. Lebih jauh lagi, energi nyala api ini tampaknya merupakan nyala api yang paling purba. Meskipun dia tidak tahu cara menggunakannya,
dia tahu itu pasti sesuatu yang luar biasa. Namun hal yang paling tidak terduga adalah bahwa tepat setelah dia menanamnya, biji teratai benar-benar keluar dari bumi dan terbang ke langit, melayang tinggi tanpa bergerak di udara ruang kekacauan utama. Begitu berhenti di sana, perlahan-lahan memancarkan cahaya lembut yang memenuhi ruang kekacauan utama. Ruang kekacauan utama dipenuhi dengan pancaran surgawi keemasannya. Ruang kekacauan utama tidak berubah karenanya. Tapi saat pancaran keemasannya menyebar, Long Chen merasa seperti terlahir kembali. Esensi, ki, dan semangatnya langsung terangkat ke puncaknya. Long Chen berubah, tapi dia tidak tahu persis bagaimana caranya. Perasaan itu sangat misterius, dan dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Dia merasa seperti menjadi santai, seolah-olah semua bahaya tidak ada artinya baginya. Sebesar apapun masalahnya, ia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Jangan panggil aku senior. Menurut cara bicara umat manusia, saya seharusnya bermarga Gong. Anda bisa memanggil saya Bibi Gong, kata wanita itu, tersenyum ketika dia melihat wajah Long Chen memiliki pancaran cahaya surgawi keemasan di atasnya. Bibi Gong. Long Chen dengan hormat mengatakan sebutan baru ini. Dia sangat berterima kasih kepada sesepuh yang baik hati ini. Mengabaikan apapun biji teratai itu, penunjuknya saja sudah cukup untuk memberinya manfaat besar. Hanya saja Gong yang dia katakan dan Gong yang dia katakan adalah dua konsep yang berbeda. Anak baik, tidak perlu memberi diri Anda begitu banyak beban. Sebenarnya, dunia ini tidak begitu rumit. Ada orang-orang baik di dunia ini, tapi ada juga setan yang mengacaukan dunia. Orang-orang baik itu bisa dibunuh kapan saja oleh mereka. Ketika seorang suci muncul, mereka melindungi kehidupan sejenis, menafkahi mereka, tidak membiarkan mereka membeku dalam kedinginan. Mereka membuka jalan bagi mereka, tidak membiarkan mereka terjebak dalam bahaya. Anda adalah orang yang menyediakan bagi mereka, orang yang membuka jalan bagi mereka. Tetapi tidak akan ada banyak orang yang membantu Anda. Dengan demikian, jalan Anda akan lebih sulit daripada yang lain. Ketika orang berada pada posisi terlemah mereka, ada lebih banyak orang jahat. Jadi, seringkali, tidak perlu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bertahanlah sampai Anda mencapai impian Anda. Di antara orang baik, ada juga orang bodoh. Ketika orang baik menjadi bodoh, terkadang mereka menyebabkan bencana yang lebih besar daripada orang jahat. Ketika mereka melakukan hal-hal jahat dengan niat baik, mereka mendatangkan bencana bagi dunia. Ini adalah kejadian umum. Di dunia ini, hanya kebajikan dari Tao Surgawi yang paling adil. Itu tidak akan membiarkan Anda lolos dari hukuman karena melakukan dosa besar hanya karena Anda melakukannya dengan kebaikan di hati Anda. Dao kebajikan hanya akan mengingat hasil, bukan hati atau proses Anda. Jalan Anda adalah untuk semua kehidupan di dunia dan bukan untuk keinginan egois Anda sendiri. Dengan demikian, Anda bisa merasa nyaman. Anda tidak perlu merasa was-was. Dia tampak seperti seorang ibu yang memohon pada anaknya sendiri, menyuruhnya untuk tidak takut, mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Mata Long Chen memerah dan air mata hampir keluar. Dia sepertinya bisa melihat melalui hati batinnya, melalui jiwanya. Dia bisa melihat keluhannya. Bahkan Long Chen, seorang pria besi, tidak tahan. Anak baik, pergi. Kembalilah ke duniamu. Cahaya surgawi teratai emas akan selamanya menyinari Anda. Kamu tidak akan pernah sendirian, dia menyemangati. Long Chen mengangguk. Dia sekali lagi membungkuk ke arahnya sebelum berbalik dan melangkah ke gerbang spasial. 3540. Ketika Long Chen melangkah melewati gerbang, raungan yang mengguncang surga terdengar tepat di samping telinganya. Naga keji bersayap dua itu berjuang dengan gila-gilaan di dalam jaring sutra surgawi darah Phoenix. Untungnya, waktu terhenti selama perjalanannya di dunia teratai emas. Naga keji ini tampak sama seperti ketika dia pertama kali melemparkan jaring sutra surgawi darah Phoenix di atasnya. Sebelum ini, dia tidak akan ragu. Dia akan langsung melarikan diri dan menyerah pada jaring sutra surgawi darah Phoenix. Namun, dengan biji teratai emas di ruang kekacauan utama, kepercayaan diri Long Chen melonjak. Kepalanya jernih. Benih teratai ini memberinya keberanian dan kekuatan yang tak ada habisnya. Rasanya seperti tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan. Seperti sambaran petir, dia meraih jaring sutra surgawi darah Phoenix. Huo Linger, ikat mulutnya, teriak Long Chen. Huo Linger berubah menjadi rantai api yang melilit kepala naga keji itu. Sementara itu, Long Chen menarik jaring sutra surgawi darah Phoenix, dan kekuatan astralnya mengalir melaluinya. Oleh karena itu, mulut naga itu terikat erat. Pada saat menyadari hal ini, mulutnya tidak bisa dibuka lagi. Itu mungkin memiliki kekuatan yang mengerikan saat menggigit,
Tetapi dengan mulut terikat, itu tidak memiliki banyak kekuatan ketika harus membuka mulutnya. Bekerja sama, Long Chen dan Huo Linger berhasil menutup mulutnya. Ketangguhan Phoenix Blood Heavenly Sealed Net ini sangat mengejutkan. Hampir tidak mungkin untuk memecahkannya. Dengan mulut naga terikat, dia tidak bisa menggunakan jurus pembunuhan tertingginya. Ini akan melindungi jaring sutra surgawi darah Phoenix. Melihat itu benar-benar berhasil, Long Chen sangat senang. Apalagi, tidak ada orang di sini yang bisa mengganggu mereka. Jika dia dan Huo Linger bekerja sama, mungkin mereka benar-benar bisa menaklukkan naga yang menakutkan ini. Long Chen berdiri di atas kepalanya. Tapi tiba-tiba, kehampaan bergemuruh dan sosok hitam menusuk ke arah Long Chen. Kakak Long Chen, hati-hati. Huo Linger berteriak kaget. Saat Long Chen menarik jaring dengan seluruh kekuatannya, dia lupa tentang ekor panjang naga yang masih terbuka. Ekornya menusuk ke arah Long Chen dengan gemuruh. Ekornya memiliki penyengat tulang panjang yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Ketajaman itu dengan mudah menembus kekosongan. Long Chen melompat. Dia benar-benar lupa tentang ini. Segera, dia mengaktifkan Lightning Body Blink. Boom! Penyengat tulang menembus bayangan Long Chen. Namun, Long Chen masih batuk darah dan jatuh kembali. Meskipun menghindari penyengat yang sebenarnya, gelombang kejut hampir menghancurkannya. Selanjutnya, itu menembus tubuh Huo Linger. Serangan ini benar-benar menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Long Chen terlempar ke kejauhan dan menabrak gunung yang keras, menyebabkannya setengah runtuh. Long Chen kemudian batuk seteguk darah lagi. Di sisi lain, Huo Linger telah diledakkan menjadi rune dan buru-buru menarik dirinya menjadi naga kecil di bahu Long Chen. Mereka berdua bersembunyi di balik batu dari naga. Namun, melihatnya tidak bergerak, Long Chen terkejut. Kepalanya telah ambruk. Dia benar-benar pusing. Huo Linger, tarik cepat, teriak Long Chen. Kakak Long Chen, itu tidak baik. Itu terlalu kuat, dan secara keseluruhan, aku tidak bisa menyerapnya. Huo Linger berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya yang menggigit naga keji itu, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menggigitnya. Tidak mungkin, itu sekuat itu. Long Chen terkejut. Huo Linger tidak dapat menyerapnya. Lalu bukankah semua ini sia-sia? Tidak, itu bukan makhluk hidup yang sebenarnya. Ia tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Mungkin itu bisa dibawa ke ruang kekacauan utama. Long Chen tiba-tiba menamparkan kakinya. 3, 2, 1, tarik. Saat Long Chen dan Huo Linger menarik dengan sekuat tenaga, kehampaan bergetar. Naga keji raksasa dan jaring sutra surgawi darah Phoenix langsung ditarik ke ruang kekacauan utama. Melihat itu benar-benar berhasil, Long Chen dan Huo Linger berteriak kegirangan. Mereka benar-benar berhasil. Di dalam ruang kekacauan utama, naga keji itu langsung terbangun. Itu membuka mulutnya dan meraung. Melihat ini, Long Chen tersenyum nakal. Ruang kekacauan utama akan menempatkannya pada tempatnya. Namun, yang tidak dia duga adalah benih teratai emas itu bergetar, dan cahaya lembut menyinari naga jahat itu. Itu benar-benar langsung hancur berantakan, berubah menjadi bola api. Ini, Long Chen dan Huo Linger tertegun. Cahaya keemasan itu langsung mengubah naga keji itu menjadi rune. Kejahatannya, kebrutalannya, haus darahnya, semuanya hilang tanpa jejak. Itu sekarang hanyalah energi murni. Runenya mengalir dengan lembut, tampaknya tidak berbahaya. Apakah itu dimurnikan? Long Chen tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tampaknya semua aura negatifnya telah dihilangkan, mengubahnya menjadi gumpalan energi murni. Long Chen kemudian menatap kaget pada biji teratai emas. Harus diketahui bahwa naga itu adalah eksistensi setingkat Divine Venerate. Itu dimurnikan dengan mudah. Ini membuktikan tebakannya bahwa Bibi Gong telah memberinya item suci yang menakjubkan. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa biji teratai adalah untuk memantapkan hatinya, membiarkan dia tidak lagi mempertanyakan dirinya sendiri, sepenuhnya menstabilkan pikirannya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa itu jelas tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, mata Bibi Gong penuh kebijaksanaan. Seolah-olah dia bisa melihat masa depan, dan setiap kata-katanya mengandung kedalaman yang tersembunyi. Sejak keluar dari dunia teratai emas, Long Chen merasa seperti telah benar-benar berubah. Dia dibebaskan dari beban berat yang begitu berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Bibi Gong berkata bahwa dia bertindak dengan benar, dan itu memberinya kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Dia benar-benar bisa bertindak sesuka hatinya saat itu. Sekarang dia telah mendapatkan biji teratai yang dapat dengan mudah menangani roh api surgawi tingkat Divine Venerate. Kepercayaan diri Long Chen melonjak. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang surga terdengar.
Long Chen melompat kaget, dan pikirannya buru-buru mundur dari ruang kekacauan utama. Dia kemudian melihat ke kejauhan. Ke arah itu, aura mengerikan lainnya muncul. Sepertinya tidak kalah dengan naga keji yang baru saja dia taklukkan sama sekali. Dunia api surgawi tidak hanya memiliki satu roh api surgawi tingkat Divine Venerate. Long Chen terkejut, tapi dia juga tertarik. Namun, dia kemudian melihat jaring sutra surgawi darah Phoenix dan menekan dorongan itu. Baru saja, perjuangan naga keji telah merusak jaring di beberapa tempat. Butuh beberapa waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mereka mengandalkan sepenuhnya pada keberuntungan untuk menangkap naga keji itu, dan keberuntungan semacam itu tidak akan terjadi dua kali. Oleh karena itu, Long Chen memutuskan untuk dengan patuh meninggalkan wilayah berbahaya ini. Long Chen kembali sesuai dengan jalur aslinya. Namun, Long Chen agak tertekan saat mengetahui bahwa sementara Huo Linger mampu menyerap rune naga keji, sangat melelahkan untuk melakukannya. Rune itu terlalu kuat, dan menyerapnya sangat sulit. Itu seperti bayi yang menggunakan gigi susu untuk menggerogoti tulang. Huo Linger kelelahan tanpa harus makan banyak. Pada akhirnya, Long Chen membuat Huo Linger tidak menyia-nyiakan usahanya. Dia kemudian membawanya berburu untuk roh api surgawi yang lebih lemah itu. Mereka harus mengambil hal-hal secara bertahap. Saat Huo Linger tumbuh lebih kuat, mereka mampu melepaskan kekuatan yang lebih besar dari jaring sutra surgawi darah Phoenix. Seperti kata pepatah, satu suap tidak akan membuat seseorang gemuk, mereka harus mengambil langkah demi langkah. Long Chen memikirkan wilayah tertentu yang memiliki beberapa raja api surgawi Heaven Stage keempat. Saat itu, karena melindungi rubah kecil, dia tidak mengganggu mereka. Sekarang dia diam-diam merayap lagi. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa beberapa kultivator juga menyelinap ke sana. Apakah ada harta karun di sini? Long Chen terkejut dan menyelinap mendekat. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok sosok yang dikenalnya. Apakah jalur antar musuh benar-benar sempit?